Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini terjadi di paroki lain. Suatu hari salah satu pastor yang bertugas di paroki tersebut ngasih pinjam ke beberapa anggota paroki itu, ngasih pinjam buku. Ada umat, ada pengurus, ada petugas, ada aktivis. Kata pastor yang ngasih pinjam buku itu kepada mereka, kepada Anda semua saya kasih pinjam buku selama 1 minggu, silakan dibaca. Setelah 1 minggu kemudian yang dikasih pinjam buku itu dipanggil. Satu-satu ditanya, apa komentar Anda mengenai buku ini dan halaman terakhir yang dibaca halaman berapa? Orang pertama mengatakan buku ini bagus. Halaman terakhir yang saya baca adalah halaman 1. Orang kedua mengatakan buku ini mahal. Halaman terakhir yang saya baca adalah halaman 2. Yang ketiga berkata, buku ini menarik. Halaman terakhir yang saya baca adalah halaman 3. Lalu yang selanjutnya mengatakan buku ini sepertinya susah dicari. Halaman terakhir yang saya baca halaman 4. Lalu pastor itu mengatakan, apakah di antara kalian ada yang membaca lebih dari 4 halaman? Ternyata nggak ada. Ditanya sekali lagi untuk meyakinkan, apakah ada yang membaca lebih dari 4 halaman? Tidak ada. Lalu kemudian pastornya mengatakan, kalau kita tidak pernah membaca buku ini sampai halaman 50, maka kata Yesus nggak pernah akan keluar dari mulut kita. Maka kata Yesus tidak pernah ada di dalam pikiran kita. Kita memang bisa omong, tapi jangan berharap bisa omong tentang Yesus kalau tidak membaca buku ini minimal sampai halaman 50. Kalau membacanya hanya sampai halaman 1, ya seperti tadi. Kalau hanya sampai halaman 2, ya seperti tadi. Kalau hanya sampai halaman 3, ya seperti tadi. Kalau hanya sampai halaman 4, ya seperti tadi. Inilah perjalanan penghayatan. Inilah tingkat penghayatan yang ada di dalam hati, entah sebagai umat, entah sebagai petugas, entah sebagai aktivis, entah sebagai pengurus. Kedalaman. Sampai seberapa kedalaman yang dihayati ketika melakukan kegiatan agama. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, Injil yang tadi kita dengar bersama berbicara mengenai Yesus yang berkata, akulah kebangkitan dan kehidupan. Malam Paskah nanti Yesus adalah cahaya dunia. Idealnya, harapannya, agama dan kegiatannya, entah sebagai umat, sebagai aktivis, sebagai petugas maupun sebagai pengurus, dibantu untuk sungguh mengalami bahwa Yesus adalah kebangkitan dan kehidupan, mengalami bahwa Yesus adalah cahaya dunia. Maka pertama-tama orang harus sadar, kata Yesus itu harus ada di dalam pikiran saya. Yesus yang adalah akulah kebangkitan dan kehidupan
harus ada di dalam hati saya. Semua sakramen pada dasarnya untuk terima harus dengan persiapan. Misa itu juga dengan persiapan. Ini berlaku untuk semua. Untuk umat, juga untuk petugas. Dan yang juga tidak kalah penting itu sebenarnya persiapan rohani. Persiapan itu bukan hanya soal yang kelihatan, bukan hanya soal yang lahiriah, tetapi juga yang sifatnya rohani. Dan sekarang aspek ini banyak ditinggalkan. Banyak orang yang bicara soal persiapan tetapi hanya yang lahiriah saja. Lalu ketika yang lahiriah itu sudah beres, dianggapnya persiapan sudah cukup. Persiapan rohani lalu diabaikan. Ada kalimat bijak yang berbunyi, persiapan yang baik sama dengan 60% keberhasilan. Kalimat ini untuk mengungkapkan bahwa jangan pernah kita meremehkan, jangan pernah kita menyepelekan terhadap persiapan, tak terkecuali persiapan rohani. Bagus ketika kita menjalani persiapan rohani. Yang kuat muncul di sana adalah kata Yesus. Saya mau mengikuti misa. Yang harus kuat dalam persiapan adalah saya pertama-tama bukan untuk tugas, bukan untuk itu. Yang kuat pertama-tama adalah saya ke sana supaya sikap saya terhadap Yesus semakin rendah hati. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi ketika persiapan. Semua yang ada di dalam kesadaran kita adalah saya mau mengusahakan supaya sikap saya terhadap Yesus semakin rendah hati. Dan semoga dengan sikap itu, Yesus yang saya ikuti, Yesus yang saya imani, sungguh-sungguh semakin berpengaruh dalam hidup saya. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Akulah cahaya dunia. Kalau kata-kata ini sungguh berpengaruh dalam diri kita, pasti yang namanya kegiatan agama setelah diikuti lalu membawa perubahan. Membaca buku tentang Yesus tidak cukup hanya sampai halaman 4, harus sampai halaman 50 minimal. Kesadaran tentang sikap terhadap Yesus membuka pintu bagi Yesus untuk berbuat seperti yang ada dalam Injil tadi. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Diubah. Lazarus yang sudah mati diubah menjadi hidup. Karena apa? Karena pintu bagi Yesus memang dibuka. Kalau nggak dibukakan, maka Yesus selalu nggak bisa berbuat apa-apa. Minggu depan kita akan masuki Pekan Suci. Pekan Suci itu tentang Yesus. Entah itu Minggu Palma, entah itu Kamis Putih, entah itu Jumat Agung, entah itu malam Paskah, itu tentang Yesus. Kita mohon rahmat Tuhan supaya semuanya dimampukan membuka hati bagi Yesus yang adalah kebangkitan, kehidupan, juga cahaya hidup. Tuhan memberkati.